warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rina Octavia, NIM terakhir 118 dari kelas manajemen C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis kelayakan bisnis saya, yaitu tentang PT Sinar Sosro. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang, PT Sinar Sosro adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman ringan, terutama yang berbahan dasar teh. PT Sinar Sosro merupakan perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Pembentukan perusahaan Sosro tidak lepas dari sejarah terciptanya teh botol yang diciptakan oleh keluarga Sosrojoyo pada tahun 1940. Keluarga ini memulai usahanya di sebuah kota kecil bernama Slawi, di Jawa Tengah. Pada saat memulai bisnisnya, produk yang dijual adalah teh kering dengan merek teh cap botol, di mana daerah penyebarannya masih di sekitar wilayah Jawa Tengah. Pada tahun 1953, keluarga tersebut memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota Jakarta. Dan pada tahun 1969, muncul gagasan untuk menjual teh siap minum dalam kemasan botol, dan pada tahun 1974 didirikan PT Sinar Sosro. Sebagian besar masyarakat Indonesia sering mengkonsumsi minuman yang satu ini, yaitu teh botol Sosro atau minuman lainnya yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro ini. Karena minuman ini sudah ada sejak tahun 1940, menjadikan minuman ini sebagai minuman yang legendaris dan banyak diminati oleh masyarakat. Tetapi, sehubungan dengan adanya wabah COVID-19 ini, PT Sinar Sosro menjadi salah satu perusahaan yang merugi dan merasakan langsung dampak buruk dari pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ada company profile. Nama perusahaan PT Sinar Sosro, jenis perusahaan swasta, industri, minuman ringan, didirikan pada tahun 1974, pendiri Sosrojoyo, kantor pusat Bekasi, Indonesia, produk teh botol Sosro, Fruity, Joy Green Tea, teh celup Sosro, dan lain-lain. Situs web yaitu www.sosro.com. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Dengan adanya pandemi virus corona ini, aktivitas masyarakat menjadi berkurang, sehingga semua tempat wisata ditutup dan berpengaruh pada aktivitas pembelian minuman berkemasan ini atau teh botol Sosro. Sehingga semakin berkurang aktivitas tersebut membuat konsumen menjadi menurun. Dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat PT Sinar Sosro mempunyai kesulitan untuk mengantarkan produk tersebut ke tempat-tempat yang dituju. Hasil analisis kelayakan bisnis PT Sinar Sosro pada saat pandemi COVID-19 adalah: yang pertama, aspek pasar. Pemasaran merupakan kegiatan penting dari perusahaan yang menghasilkan produk untuk dijual dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan keuntungan, diharapkan perusahaan dapat melanjutkan usaha. Selain itu, juga dapat mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Kondisi semacam ini berlaku untuk seluruh perusahaan, baik yang beroperasi dalam suatu negara maupun secara multinasional atau antar negara. Kompetisi yang dihadapi oleh suatu perusahaan menyebabkan setiap perusahaan untuk menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengontrol strategi pemasaran yang dibuatnya, dengan harapan agar memenangkan persaingan atau menguasai pasar daerah tertentu. Pada tanggal 16 April 2020, muncul isu bahwa PT Sinar Sosro, perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang beroperasi di Cibitung, Bekasi, diduga melakukan intimidasi kepada pekerja kontrak untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai bersedia dirumahkan tanpa diberi upah di tengah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi COVID. Yang kedua adalah aspek SDM. Mengingat SDM memegang peran penting dalam perekonomian kasus pandemi COVID-19 yang merebak sejak 4 bulan terakhir ini, memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia seperti indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan beberapa sektor susah untuk meningkatkan usahanya.
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker, menyebutkan bahwa karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan-perusahaan swasta sangat banyak pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Meluasnya dampak COVID-19 ini membuat pemilik perusahaan bingung dan terpaksa untuk merumahkan sebagian karyawannya karena tidak kuat untuk membiayai gaji dan operasional karyawan tersebut. Strategi yang dilakukan PT Sinar Sosro dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah situasi yang tidak pasti membuat banyak orang merasa khawatir dan stres. Kondisi seperti ini bukanlah saat yang tepat untuk mempromosikan penjualan, tetapi jika tidak dipasarkan atau dipromosikan, makanan, minuman, ataupun barang yang dibuat akan membuat perusahaan merugi. Dan juga jika dipaksakan untuk dipasarkan, kemungkinan tidak akan tepat sasaran dan tidak bisa mencapai target seperti biasanya. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan hanya memasarkannya secara online untuk menghindari penyebaran virus corona pada saat proses pembayaran bisa dilakukan dengan transfer dan untuk mengantarkan minuman atau makanannya bisa melalui jasa angkut atau yang lainnya. Dan diusahakan tidak ada pembayaran maupun pembelian secara langsung dari tangan ke tangan agar menghindari penyebaran virus corona tersebut. Untuk para staf dan pegawai PT Sinar Sosro melakukan pengecekan kesehatan agar seluruh staf dan pegawai tersebut selalu sehat dan tidak mudah terkena penyakit karena virus corona ini sangat mudah menular apalagi terhadap orang yang sedang sakit atau hanya tidak enak badan saja. Dan selalu diperingatkan untuk seluruh staf dan pegawainya untuk selalu menjaga kebersihan terutama pada saat produksi. Kesimpulannya adalah PT Sinar Sosro sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini, baik dari aspek pasar, aspek SDM, dan aspek yang lainnya. Seperti yang kita ketahui dampak dari COVID-19 ini untuk PT Sinar Sosro yakni aspek pasar juga aspek SDM-nya. PT Sinar Sosro mengalami penurunan konsumen dan pengurangan pegawai atau karyawannya. Saat ini banyak masyarakat yang tidak melakukan aktivitas di luar atau berlibur, dan itu semua mengakibatkan penurunan konsumen pada semua produk yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro ini. Namun, PT Sinar Sosro memiliki strategi yang cukup bagus untuk menghadapi COVID-19 ini, agar konsumen masih seperti biasanya dan mengurangi angka penurunan. Berikut ada daftar pustaka yang saya ambil dari internet. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.